Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidane, mahasiswa Politeknik Kalteng Riau, jurusan Teknik Informatika. Nah, baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum minggu keempat, di mana dosen pengampunya, Bapak Fikri Muhafiz Imani Eskom MTRkom, dengan ILB-nya Bang Irga Yoga Pangestu STRkom. Nah, baiklah langsung saja di sini saya akan membahas laporan praktikum minggu keempat, di mana topik praktikum pada minggu keempat ini yaitu perkenalan feedback mesin, di mana di sini ada TOS, snack bar, dan alert dialog. Dan di sini terdapat card view, passing data antar activity menggunakan intent. Nah, adapun tujuan utama praktikum ini adalah di mana untuk memahami cara memberikan umpan balik kepada pengguna menggunakan TOS, snackbar, dan alert dialog, serta menampilkan informasi dengan card view. Selain itu, praktikum ini bertujuan juga menggunakan intent untuk melakukan passing data antar activity dalam aplikasi Android. Nah, lanjut pada bab satu, di mana tantangan utama dalam praktikum ini adalah menampilkan pesan kepada pengguna menggunakan sebelumnya TOS, snackbar, dan alert dialog. Seperti di sini pada Android Studio, saat kita menggunakan button logout, sini kita menggunakan set message, menggunakan alert dialog, di mana jika menggunakan ada judulnya konfirmasi, lalu kita menambahkan pesan, lalu di sini terdapat karena ada alert dialognya, kita tambahkan jika iya, dia mengarah kemana, dan jika tidak, dia mengapa. Nah, di sini pada contohnya saya menggunakan tidak, di mana dialog akan menghasilkan snack bar, di mana logout akan dibatalkan. Begitu. Nah, selanjutnya di mana langkah kunci. Di mana langkah kunci dalam latihan ini saya menambahkan toss, snack bar, dan alert dialog untuk memberikan umpan balik kepada pengguna. Di sini pada contohnya, di sini contohnya saat saya jalankan sebelumnya, di sini saya masukkan username-nya, main login. Nah, di saat saya menekan button logout, maka di sini terdapat alertnya. Jika iya, maka saya keluar. Jika tidak, maka dia akan menampilkan snack bar-nya. Di sini saya keluarkan, maka dia mengarahkan ke halaman login sebelumnya. Begitu. Nah, apa sih error yang saya temukan dalam dan apa saya melakukannya untuk perbaikannya? Nah, di sini error yang muncul di mana unsolved reference, di mana activity atau tujuan untuk saya pemanggilan activity saat menggunakan intent tidak muncul, sehingga seringkali error. Nah, di sini seperti ini contohnya. Di sini saat saya pemanggilan ini seringkali tidak muncul, sehingga terjadinya error. Nah, terkadang di sini tidak muncul, namun sebelumnya tadi terdapat error, sehingga saya seringkali harus mengcopy nama kelas activity dari activity yang ingin saya tuju menggunakan intent-nya seperti ini. Sehingga di sini barulah tidak muncul lagi errornya. Di mana saya harus melakukan pemeriksaan nama activity, lalu harus menyesuaikan nama activity-nya dengan nama Android manifest.xml-nya. Begitu. Nah, apa sih tantangan atau kesulitan yang saya hadapi selain itu? Nah, yang bagian itu yang membingungkan dari latihan minggu ini adalah saat saya menggunakan intent untuk mengirim data antar activity. Di mana saat saya menggunakan get string extra. Nah, seringkali saya ke ledor, di mana pada pemanggilan ini saya membuat pemanggilannya string, di mana intent put extra dengan string. Nah, di saat saya pemanggilannya di eh, pemanggilannya untuk itu, saya sering keledor antara get string extra dengan get integer. Nah, di sini harus fokus saat saya pemanggilannya. Di saat menggunakan eh, binding untuk pemanggilannya.
di mana di sini sebelumnya harus sesuaikan, di mana di sini name-nya dengan value-nya harus bertipe apa. Nah, di sini karena bertipe teks, nah biasanya di sini string. Jadi harus saat pemanggilan menggunakan intent tersebut, di mana put extra di sini saat pemanggilannya harus disesuaikan dengan namanya, variabelnya, maaf. Di mana di sini karena string maka harus get string sehingga nanti pemanggilannya berhasil. Nah, selanjutnya di sini bab 2 refleksi pembelajaran perkuliahan, di mana konsep utama minggu ini adalah intent, yaitu komponen yang digunakan untuk berpindah antar activity untuk mengirim data di dalam aplikasi Android Studio, di mana saya menggunakan setiap perpindahan saya menggunakan intent. Seperti di sini ada 4 button, di mana saya menggunakan intent untuk setiap perpindahan datanya. Dengan ada juga perpindahan data data variabel seperti di sini tadi sebelumnya di mana form login saya gunakan perpindahan datanya menggunakan intent juga lalu diikuti put extra. Nah, apa sih hubungan dengan materi sebelumnya? Di mana konsep minggu ini melanjutkan materi sebelumnya dengan penerapan lebih interaktif, di mana sebelumnya kita hanya menggunakan view binding dan intent untuk berpindah antar activity. Nah, pada minggu ini kita menggunakan dengan menambahkan yang baru, di mana kita dapat memvariasinya dengan menambahkan toast, snack bar, dan alert dialog. Lalu kita dapat juga mengirim data dengan menggunakan intent put extra sebelumnya. Nah, begitu teman-teman. Mana di sini saya menggunakan contohnya. Di sini saya memasukkan username-nya Zidane, passwordnya, di mana data username ini saya kirim, maka pada teksnya di sini terdapat nama saya. Di mana di sini contohnya saya pada form loginnya saya membuat intent put extra dengan name username. Saya panggil saat untuk loginnya. Di mana saat pada selamat datangnya di sini saya panggil name-nya. Lalu pada saya menggunakan binding untuk memanggil teks. Lalu saya isi teksnya dengan name-nya. Dengan variabel yang saya ambil dari activity from login. Begitu. Nah, selanjutnya pada bab 3 saya akan menjelaskan hasil latihan di kelas praktikum. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan hasil laporan latihan praktikum, di mana pada latihan praktikum diminta untuk membuat 4 tombol, di mana tombol 1 mengarahkan ke halaman rumus bank Duang, tombol 2 dan 3 diminta untuk ke halaman kostum, di mana sesuai dengan tema, yaitu tema saya tiket bus, lalu tombol keempat berpindah ke halaman logout, di mana pastikan semua judul halaman ditampilkan di masing-masing halaman. Lalu saat tombol logout diklik, maka muncul konfirmasi ingin logout atau tidak. Jika ya, maka berpindah ke halaman login. Jika tidak, muncul snack bar logout dibatalkan. Lalu di sini terakhir definisikan color palette di color XML sesuai tema Figma minggu lalu. Nah, baiklah langsung saja di sini. Di sini pada contohnya, di mana kita dimulai pada halaman login. Sini kita login. Sini di mana masukin username dan passwordnya. Nah, di sini terdapat 4 tombol, di mana yang pertama kita langsung saja hitung bangun 2. Nah, di sini kita uji. Maka menghasilkan 2 posisi panjang dan terakhir di sini 2 segitiga. Maka tombol 1 berhasil berpindah ke halaman. Lalu di sini terdapat cari keberangkatan. Di mana di sini untuk mencari keberangkatan bus, mana fungsinya belum. Di mana di sini sesuai dengan tema saya yaitu pencarian tiket bus. Di mana di sini pada halaman homepage ini pencarian tiket bus. Lalu selanjutnya di sini terdapat halaman jadwal keberangkatan. Karena di sini menampilkan jadwal keberangkatan mana sesuai juga dengan ini jadwal keberangkatan dengan Figma-nya.
Lalu terakhir di sini, di mana jika logout, maka akan menampilkan konfirmasi apakah Anda yakin ingin keluar, di mana jika tidak akan memunculkan snack bar, logout dibatalkan. Lalu jika ya, maka kita akan keluar ke halaman login. Nah, di mana setiap tampilan ini saya gunakan telah saya atur warnanya di color XML. Di mana di sini pada colornya saya telah meletakkan seperti warna kuning, orange, cerah orange, kulit, dan abu-abu. Nah, baiklah, segitu saja hasil latihan dari kelas praktikum. Maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Saya Muhammad Zaidane, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.